time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Rinta Pranenza. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PHP if dan PHP switch. Dalam dunia pemrograman PHP, terdapat dua struktur kontrol yang penting, yaitu PHP if dan PHP switch. Keduanya memungkinkan pengembang untuk membuat keputusan dan mengontrol alur program berdasarkan kondisi tertentu. Penjelasan dasar PHP if. Yang pertama, sintaks sederhana. Struktur if di PHP menggunakan sintaks if, else yang mudah dipahami. Yang kedua, pemeriksaan kondisi. Dengan if, kita dapat menguji satu atau lebih kondisi untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Dan yang terakhir, fleksibilitas. If memungkinkan kita untuk membuat keputusan kompleks berdasarkan kombinasi kondisi. Kondisi dalam PHP if. Yang pertama, kooptasi. Operator seperti tanda ini dapat digunakan untuk membandingkan nilai. Yang kedua, logika. Operator logika seperti tanda ini memungkinkan pengujian kombinasi kondisi. Dan yang terakhir, tipe data. PHP secara otomatis mengonversi tipe data untuk memastikan perbandingan yang akurat. Tiga jenis PHP if. Yang pertama, if tunggal. If tunggal adalah struktur kontrol sederhana dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu blok kode hanya jika suatu kondisi terpenuhi, yaitu benar. Yang kedua, if majemuk. If majemuk adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan antara dua kemungkinan hasil. Dan yang ketiga adalah if ganda. If ganda adalah struktur kontrol if yang digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan dalam satu blok. Nah, di sini merupakan contoh dari penggunaan if tunggal, yang dimana cek substring sampai sini ini merupakan untuk memeriksa apakah substring tertentu ada dalam string yang diberikan. Lalu ada changes dengan substring yang ini merupakan parameter dari cek substring ini, yang dimana si changes ini berfungsi untuk merupakan string utama yang akan diperiksa. Lalu yang untuk substring ini substring yang dicari di dalam change center ini. Kemudian ada strups. Nah, fungsi dari strups tersendiri merupakan bawaan dari PHP yang mencari posisi pertama substring di dalam string. Nah, jika substring ini tidak ditemukan, strups ini mengembalikan posisinya di indeks per awal atau 0, dan jika tidak ditemukan mengembalikan false ini. Lalu kemudian ada contoh dari penggunaan kondisi if. Sebelum untuk contoh dari penggunaan ini, saya akan memberitahu tentang fungsi if strup sensor yang ini, yang dimana berfungsi untuk mengecek apakah hasil strups bukan false, dan jika false substring ditemukan, dan fungsi mengembalikan pesan bahwa substring tidak ditemukan. Lalu ada contoh penggunaan yang dimana kalimat ini merupakan string utama, yaitu kalimat saya sedang belajar pemrograman PHP. Untuk substringnya yaitu PHP, yang dimana PHP yang akan kita cari.
kata dari PHP ini yang akan kita cari. Terus kalau untuk echo substring, kalimat substring ini berfungsi untuk memanggil yang akan kita cari. Kemudian kita running, maka hasilnya PHP ditemukan dalam kalimat. Yang ini merupakan contoh dari if ganda yang dimana untuk mencari diskon belanja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pemrograman ini. Fungsi dari tata pembelian ini adalah variabel yang menyimpan jumlah total pembelian yang dalam contoh tersebut adalah 450. Kemudian ada variabel diskon yang dimana variabel ini awalnya diatur ke 0 yang ini untuk menyimpan nilai diskon yang dihitung nantinya. Kemudian yaitu ada if total pembelian. If total pembelian ini merupakan kondisional if else untuk menentukan diskon, yang dimana if total pembelian yang ini, jika total pembelian lebih besar dari 500, maka diskon dihitung sebagai 15% dari total pembelian. Kemudian ada fungsi number format. Nah, fungsi number format ini digunakan untuk menampilkan diskon. Lalu kemudian ada else if. Else if ini merupakan jika total pembelian lebih besar dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 500, maka diskon dihitung sebesar 10%. Kemudian ada kondisi else. Nah, kondisi else ini merupakan jika total pembelian kurang dari atau sama dengan 300, maka tidak ada diskon yang akan diberikan. Lalu untuk menghitung total setelah diskon itu ada total pembelian. Nah, ini total pembelian. Total pembelian diskon, yaitu untuk menghitung total pembayaran setelah dikurangi diskonnya. Kemudian ada fungsi number format ini untuk di total pembelian. Nah, untuk number format ini memformat nilai total setelah didiskon ke dalam format ribuan, seperti output yang akan kita tampilkan setelah pemrograman ini berjalan dengan sukses, yaitu outputnya adalah, nah, kita mendapatkan diskon 10% sebesar 45.000, yang dimana total pembelian yang kita harus bayar setelah kita dapat diskon yaitu 405.000. Sini merupakan contoh dari if majemuk, yang dimana kita akan mencari grade dari nilai 78. Nah, ini merupakan variabelnya. Nah, simbol nilai ini merupakan variabel yang menyimpan ujian. Nah, di sini kita mendapatkan nilai ujiannya yaitu 78, dan grade ini adalah variabel kosong yang nantinya akan kita isi sesuai dengan kondisi dan apa yang akan kita cari. Kemudian di sini ada kondisi if, if else. Nah, yang dimana nilai 90 ini mendapatkan A, nilai 80 mendapatkan B, nilai 70 mendapatkan C, dan seterusnya. Lalu di sini yang merupakan output dari hasil yang ini. Nah, output dari hasil ini
adalah untuk menampilkan nilai ujian dan grade yang diperoleh. Misalnya nih, di sini kita mendapatkan nilai 78. Nah, 78 ini termasuk nilai ke grade A, B, C, atau D, atau E. Nah, pertama kita menganalisis terlebih dahulu, yaitu jika nilai 78 ini lebih besar atau lebih kecil jika nilai 78 ini tidak memenuhi syarat if, yaitu mendapatkan nilai 90, tidak mendapatkan nilai 90 dikarenakan nilainya kurang dari 90. Lalu yang kedua, kalau ingin mendapatkan grade 8, grade B, maka nilainya harus dimulai dari nih 80, yang dimana 78 ini tidak termasuk ke grade B. Lalu kemudian nilai Elsa if ini dimulai dari nilai 70 sampai ke 79 akan mendapatkan grade C. Jadi nilai 78 ini masuk ke grade C. Lalu kemudian di sini ada output hasilnya. Nah, output hasilnya ini merupakan hasil untuk menampilkan nilai ujian dan grade yang kita cari ini. Nih, kan yang kita cari adalah 78. Ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita akan lihat outputnya nih. Outputnya kita mengetik ini, maka akan keluar nilainya dan grade-nya. Lalu benar, lalu kita running. Nah, di sini kita mendapatkan grade C, masuk ke Elsa if yang bernilai dari C, yang dimana nilainya dari 70 sampai 79. Penjelasan dasar dari PHP Switch. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Switch memungkinkan kita untuk membuat keputusan berdasarkan satu nilai yang berbeda dan berubah-ubah. Yang kedua yaitu kasus yang terdefinisi. Switch menggunakan kasus case yang terdefinisi untuk menentukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, efisiensi. Switch dapat lebih efisien dibandingkan dengan beberapa if-elsa bersarang. Yang keempat, kejelasan kode. Struktur switch membuat kode kita terlebih terorganisir dan mudah dibaca. Ada 4 struktur dasar PHP Switch. Yang pertama, switch. Kata kunci utama untuk memulai struktur switch. Yang kedua, case. Setiap kondisi yang akan diperiksa secara individual. Yang ketiga, break. Digunakan untuk keluar dari blok case saat kondisi terpenuhi. Dan yang terakhir, default. Blok yang dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Nah, ini merupakan contoh dari PHP Switch yang dimana pemrograman ini untuk mencari dan menentukan hari dalam seminggu. Selanjutnya yaitu perbandingan PHP if dan PHP switch. Yang pertama yaitu cocok untuk menguji satu atau lebih kondisi kompleks, fleksibel dalam mengombinasikan berbagai operator logika. Yang kedua, lebih efisien saat menguji satu nilai yang berubah-ubah, struktur yang lebih terorganisir dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, pilihan terbaik bergantung pada kompleksitas kondisi dan kebutuhan spesifik aplikasi yang akan kita buat. Kesimpulan dari materi PHP if dan PHP switch adalah PHP if maupun PHP switch memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan kontrol alur program. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing,
kita dapat memilih struktur yang paling sesuai untuk kebutuhan aplikasi yang akan kita buat.